Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul sterilisasi manusia pilihan Satria Piningit. Berjalannya waktu tanpa terasa saat ini begitu cepat tanda-tanda kehadirannya atau kemunculannya. Akankah itu terjadi? Di sini Abah melihat begitu luar biasa banyaknya kejadian dan peristiwa-peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Keadaan saat ini, kehancuran akhlak sudah tidak bisa lagi terbendung. Banyaknya kejadian-kejadian tentang kerusakan akhlak. Di sini Abah tidak perlu jelaskan, tentu saudara-saudara Abah banyak mendengar sendiri. Sebagai umat beragama, kita harus berpikir, apakah semua kejadian itu atau peristiwa yang sangat miris sekarang ini, akankah ini tanda-tanda akhir zaman? Dan semua agama meyakini akan datangnya utusan di akhir zaman. Dalam agama Islam yaitu Imam Mahdi. Di agama di luar Islam juga meyakini akan datangnya seorang manusia utusan yaitu Avatar atau Mesias. Tentang kedatangannya atau kemunculannya sampai sekarang ini tak ada yang mengetahui, apalagi jati diri sang manusia pilihan tersebut. Siapa dan di mana keberadaannya, semua ini masih rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta beserta isinya. Sebaik-baik skenario, tentu skenario Allah lah yang terbaik. Tentunya sebelum kemunculan sang sosok manusia pilihan yang kemarin Abah sudah katakan akan terjadi gemuruh di langit dan goncangan hebat di bumi. Ya, mungkin gempa, wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun manusia yang bisa memastikan kapan itu terjadi, kecuali orang-orang yang Allah pilih atau Allah kehendaki untuk memberikan petunjuk atau mengkabarkan. Orang tersebut juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya kerusakan akhlak di muka bumi, juga kesewenangan terhadap orang-orang yang lemah semakin terlihat sekarang. Ibarat kata pepatah Jawa, sopo sinandur penuh sing ngunduh. Siapa yang berbuat apapun perbuatannya baik atau buruk, tentu akan kembali kepada orang tersebut yang melakukannya. Sak peco-pecone wong sing eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya manusia, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta waspada dengan tanda-tanda alam yang terjadi saat ini. Sebelum munculnya manusia pilihan tersebut, maka jiwa-jiwa satria yang membela kebenaran saat ini mulai bermunculan untuk membenarkan yang benar, bukan mencari pembenaran. Ini sudah mulai terlihat jiwa-jiwa satria
terpanggil untuk menyatakan benar kalau benar, salah kalau memang salah. Ini semua tentu dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas kehendaknya. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka sesuatu yang tersembunyi, baik ataupun buruk, kalau Allah sudah berkehendak. Karena saat ini sedang terjadi pembersihan, kalau kata-kata orang Jawa, resik-resik, saurung takone sing manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah persiapkan. Tentunya adanya sterilisasi terhadap siapapun yang akan berbuat keburukan atau kerusakan di muka bumi. Tidak pandang bulu kalau Allah sudah berkehendak. Manakala suatu negeri sudah sempurna kerusakan dalam segala bidang, yang sudah hanya memuaskan nafsu untuk suatu kesenangan dan melanggar norma-norma agama sebagai tuntunan hidup, manakala sudah dilanggar maka cepat atau lambat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, maka datanglah musibah atau bencana. Semua itu ulah dari manusia itu sendiri, karena sudah diberikan contoh di zaman para nabi. Banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari semua peristiwa yang terjadi pada saat itu. Apakah itu tidak cukup untuk contoh manusia saat ini? Janganlah berbuat zalim terhadap sesama. Jauhkan sifat sombong merasa lebih. Kalau memang kita lebih, kita buat pas. Kalau kurang, tentunya kita buat pas. Sesuatu yang berlebihan, terutama akhlak yang tidak terpuji, siapapun orangnya, kalau berbuat baik tentu akan mendapatkan kebaikan. Walaupun banyak sekarang yang baik malah disakiti atau difitnah, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, maka semua kebohongan suatu saat akan terbongkar. Begitu juga suatu kezaliman atau kesewenang-wenangan pada suatu saat akan hancur. Ujung-ujungnya penyesalan yang sudah terlambat dan tidak berguna lagi. Kalau tidak dari sekarang untuk berbuat kebaikan, tidak ada manusia yang tidak lepas dari salah. Maka dari itu, marilah kita ciptakan damai dan asuh saling menghormatin dan saling menghargai sesama manusia. Mau kaya atau miskin, semua ujian yang kita punyai saat ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Apapun yang kita punyai, jabatan, harta, begitu juga keluarga, semua titipan, maka pandai-pandailah menjaganya, karena suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Dan perlu diingat, siapapun diri kita pasti akan mengalami kematian, karena kematian itu hukumnya wajib bagi makhluk hidup. Janganlah sombong dikala kita sedang ada, dan tidak juga bersedih manakala kita dalam kesulitan, karena semua itu adalah ujian bagi diri kita semua. Kita kembali ke judul semula. Tentunya manakala akan munculnya sosok manusia pilihan, Allah pun ikut melakukan pembersihan dan penjagaan ketat terhadap manusia pilihan tersebut. Apakah bencana yang akan terjadi itu termasuk pembersihan? Bisa jadi iya, tapi semua itu hanya Allah lah yang tahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas kekuasaannya. Dalam tafakur Abah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini manusia pilihan itu sudah ada, karena Abah tidak bisa menembusnya atau membuka tabirnya karena keterbatasan Abah tentunya. Beliau kini sedang dijaga, atau mungkin juga diasingkan, atau mungkin juga beliau ada di sekitar kita tanpa kita sadari, dan kita tidak mungkin mengetahui karena semua ini dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara-saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.